Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita berjumpa kembali di Renungan Hobasma di hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, begitu pentingnya sebuah kesaksian di mata Tuhan. Dan itu tidaklah aneh, karena jelas sebuah kesaksian tentu akan sanggup berbicara jauh lebih banyak daripada sifatnya hanya teoritis saja. Berbagai pengalaman hidup akan jadi jauh lebih bermanfaat sebagai sarana motivasi. Karena itu merupakan kisah nyata dari pengalaman pribadi yang membagikannya. Sebagai contoh, sebuah kesaksian akan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidup manusia akan mampu berbicara banyak mengenai kebaikan Tuhan secara langsung. Bahkan sebuah kesaksian yang paling sederhana sekalipun akan lebih efektif ketimbang mengkhotbahi orang panjang lebar tanpa disertai contoh. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita ada waktu-waktu di mana kita butuh mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang mengalami mukjizat untuk menguatkan kita di saat kita goyah. Karena memang kesaksian biasanya mampu menguatkan dan memulihkan kita untuk kembali dipenuhi pengharapan yang kokoh terhadap janji Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nats hari ini dapatlah kita lihat peristiwa bagaimana Yesus tidak memperkenankan orang gerasa yang sudah Yesus lepaskan dari roh-roh jahat dari tubuhnya itu, ketika dia meminta untuk mengikut Yesus. Kita dapat lihat bagaimana reaksi Yesus terhadap permintaan orang gerasa itu. Dalam nats ini dikatakan, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Tapi mengapa Yesus tidak memperkenankannya? Jawabnya, supaya orang gerasa itu memberi kesaksian mengenai apa yang telah Tuhan lakukan atas dirinya, dan bagaimana Tuhan mengasihaninya kepada orang-orang yang ada di rumahnya dan orang-orang sekampungnya. Artinya di sini bahwa sangat-sangat penting sebuah kesaksian bagi orang percaya yang telah mengalami langsung jamahan dan belas kasihan Tuhan untuk dibagikan kepada sesama. Karena itu, saudara terkasih, Yesus menginginkan kita untuk menjadi saksinya. Ceritakanlah kepada orang lain tentang apa yang telah kita alami. Karena memang setiap kita tanpa terkecuali pasti pernah dan senantiasa menikmati kasih Tuhan hari lepas hari. Karena itu, mari kita bagikan, terlebih di masa COVID-19 Omikron ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menopang, menguatkan dan menolong kita ketika kita terpapar COVID, dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah atau di tempat lain. Ini yang harus kita saksikan dan ceritakan kepada banyak orang
terlebih yang terpapar saat ini, supaya mereka termotivasi untuk menghadapinya dengan penuh semangat, tidak menjadi takut dan khawatir. Ketika itu dilakukan, maka mereka akan merasakan bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, saudara terkasih, marilah kita menjadi saksi Kristus dalam hidup kita, dengan kita mau menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah kita alami, yaitu kasih-Nya, kebaikan-Nya, mukjizat-Nya, dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, jika kami melihat dalam perjalanan hidup kami, begitu banyak hal yang kami hadapi, berbagai tantangan, persoalan, masalah, terlebih di masa-masa sulit saat ini. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam setiap apa yang kami hadapi. Tuhan senantiasa menolong, menopang kami, menguatkan kami, bahkan memberkati hidup kami. Sehingga kami boleh hidup sampai saat ini, merasakan sukacita atas pertolongan Tuhan. Dan biarlah Bapa, seperti firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, Engkau mengingatkan kami, mengarahkan kami, supaya kami menjadi saksi-Mu, menceritakan segala pengalaman spiritual kami bersama dengan Kristus. Bagaimana Tuhan menolong kami, menopang kami, memulihkan kami. Itu yang akan kami lakukan Bapa. Menceritakan itu kepada orang-orang yang dekat dengan kami, kepada sesama kami. Seperti orang Gerasa yang Tuhan sudah lepaskan dari roh-roh jahat itu. Engkau menyuruh dia untuk menceritakan kepada orang-orang yang ada di rumahnya, bahkan kepada orang sekampungnya, supaya mereka tahu siapa Engkau Tuhan dalam hidupnya. Ini yang harus kami lakukan Bapa, dalam perjalanan hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus, supaya melalui itu Tuhan banyak termotivasi untuk mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bapa di sorga, kami tidak mampu melakukan itu jika bukan karena Tuhan. Untuk itu, berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, mengajar kami, supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus yang tetap setia untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Bapa di sorga, sepanjang satu hari ini kami serahkan hidup kami, biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pasti berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kami. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami, keluarga kami, yang kalau saat ini Tuhan menghadapi sakit penyakit, terlebih yang terpapar COVID-19 Omikron, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumahnya, yang isolasi mandiri dimanapun Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memulihkan mereka melalui pengobatan yang mereka terima. Berkati makanan, minuman, obat, dan semua yang mengurus mereka, terlebih dokter yang mengobati, supaya melalui itu Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di sorga, berkati semua para medis, para dokter yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan berkati mereka menjadi berkat, memberikan kesembuhan bagi banyak orang. Bapa di sorga, berkati juga pemerintahan kami. Biarlah Tuhan mereka menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di sorga, kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Kiranya ampunkan kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.